Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan mengawali satu pekan yang akan kita jalani. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari 1 Korintus 1 ayat 21. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, harana sangana biape malo ni jolma nada terbetsa de bata markitehiti hamalo ni sendiri. Tapi hape harani mahalo ni de bata gabe jok marohania paluahon akana persaya tusia marhitehiti jamita na netong ni portibion songon hautoon. Dalam bahasa Indonesia, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dari zaman ke zaman manusia mulai mencoba untuk memikirkan apakah itu Allah. Dan yang terjadi adalah ketika orang mulai merumuskan Allah, maka dia akan sampai kepada kebuntuan-kebuntuan. Sebagai contoh, dalam teori evolusi yang meniadakan ketiadaan Allah, di sana dikatakan bahwa asal usul makhluk hidup itu dimulai daripada partikel, dan partikel itu menjadi membeku kemudian menjadi sebuah molekul bertambah dan menjadi makhluk, dan makhluk itu berubah menjadi makhluk dari air sampai ke darat dan kemudian menjadi manusia. Namun kalau ditanya secara mendalam kepada teori itu, dikatakan dari mana partikel berasal, maka akan ada sebuah kebuntuan-kebuntuan. Demikian juga ketika ada orang mengatakan bahwa agama itu adalah candu, maka ketika ditanyakan apa dasar daripada candu itu, dia akan menjawab bahwa ketika manusia sudah mengenal Allah, mengenal agama, maka dia akan berat untuk meninggalkannya. Maka bisa dipertanyakan lagi, apakah memang makanan itu sebuah candu? Karena memang ketika kita sudah mulai memakan sesuatu, umpamanya nasi, kita akan menjadi kehilangan perasaan dan akan merasakan kelaparan apabila tidak makan nasi. Apakah itu candu? Maka kebuntuan juga akan terjadi olehnya. Oleh karena itu, ketika kita merasionalisasikan Allah, maka pada saat itulah kita akan menjadi sulit menjawab ataupun mengerti dengan jelas tentang Allah itu sendiri. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya mau memperlihatkan dalam kehidupan kita ini masih terlalu bodoh untuk mengenal Allah dan untuk merumuskan serta membuat sebuah rumus-rumus tentang Allah. Namun Allah itu adalah Allah yang menyatakan diri, sehingga dengan penyataannya kita akan mengenal Allah dengan benar. Kita akan mengerti tentang rancangan-rancangan Allah dengan tepat. Dengan demikian, ketika kita menjadi mengenal Allah, kita akan menjadi hidup di dalam rancangan-rancangan Allah. Namun ada beberapa kendala yang terjadi di dalam firman Tuhan kali ini, di mana ketika Allah menyatakan kebisaannya ataupun menyatakan pemikirannya untuk menyelamatkan dunia melalui memberikan anaknya yang tunggal, maka manusia menganggap itu adalah sebuah kebodohan. Mengapa harus itu yang diberikan? Apakah menjadi Allah itu ada tiga? Karena Allah itu beranak, maka tidak mungkin Allah itu satu. Itu yang dinyatakan oleh pemikiran-pemikiran manusia. Namun kebodohan bagi manusia itu adalah merupakan sesuatu hikmat yang tidak bisa diukur oleh manusia, sehingga manusia akan menjadi mengenal hikmat Allah itu ketika dia hidup di dalam hikmat Allah itu sendiri. Dan kebodohan bagi manusia itu ternyata adalah keselamatan yang besar bagi kehidupan kita. Kebodohan Allah yang dianggap oleh sebagian besar manusia, banyak manusia yang sudah menganggapnya, adalah merupakan sesuatu yang tidak terukur oleh manusia itu sendiri, sehingga dia hidup di dalam keselamatan ketika sudah mengimaninya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini mau mengingatkan kepada kita
bahwa jangan kita mengandalkan pikiran kita, tapi andalkanlah pikiran Allah, karena pikiran Allah jauh lebih besar daripada pemikiran-pemikiran kemanusiaan kita. Oleh karena itu, biarlah firman ini menjadi menuntun, mengarahkan, dan mengingatkan kita bahwa biarlah pemikiran Allah kita imani dan kita hidupi yang menjadi keselamatan bagi kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau nyatakan, mengingatkan kami agar kami hidup di dalam rancangan Allah. Ketika kami hidup di dalam rancangan Allah, kebodohan bagi dunia namun adalah sesuatu hikmat yang besar yang tidak terukur bagi orang-orang percaya. Biarlah firman menjadi bahagian hidup kami, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan hamba berdoa kepada setiap orang yang akan melakukan pekerjaannya hari ini. Limpahkan mereka kesehatan, jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.